Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Resida dengan NIM 23058105. Asal prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang akidah dan akhlak, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Dr. Budi Santoso Wibowo, MPDI. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama itu pengertian akidah. Akidah adalah kepercayaan atau keyakinan yang menjadi landasan bagi aktivitas seluruh muslim. Akidah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua itu rukun iman. Iman kepada Allah, yakni contohnya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan lain sebagainya. Seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, iman kepada malaikat. Contohnya meyakini bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, bertugas menyembah dan mematuhi perintah Allah, seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 7, yang artinya dan malaikat-malaikat yang membawa arsy serta berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya. Berikutnya itu iman kepada kitab-kitab Allah. Contohnya meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 4, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan kepadanya Muhammad. Berikutnya itu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Contohnya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang membawa ajaran Islam, seperti yang terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 144, yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Berikutnya itu iman kepada hari akhir. Contohnya dengan kita meyakini bahwa adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban di akhirat kelak, seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 7, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tak ada keraguan tentangnya. Yang terakhir yaitu iman pada qada dan qadar. Contohnya meyakini bahwa sesuatu yang ada di muka bumi ini atau yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak atau ketentuan Allah, seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 49, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Berikutnya itu akhlak. Akhlak adalah perilaku, budi pekerti atau tata cara hidup seorang muslim berdasarkan pada ajaran Islam. Akhlak juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa ada renungan terlebih dahulu. Yang kedua itu menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak adalah sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu adalah terwujudnya keseimbangan antara 3 kekuatan, yaitu kekuatan berpikir, amarah, dan syahwat atau nafsu. Ruang lingkup akhlak. Akhlak pribadi, perilaku seseorang dalam menyikapi segala hal yang menyangkut dirinya sendiri. Akhlak berkeluarga merupakan perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan keluarga, kewajibannya, dan kerabatnya. Berikutnya, akhlak bermasyarakat.
Perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan anggota masyarakat yang ada di sekitarnya atau daerah tempat tinggalnya. Akhlak bernegara merupakan tingkah laku dalam menyikapi hubungan dengan negara dengan cara menunaikan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara. Contoh-contoh akhlak mulia. Akhlak mulia contohnya itu mengakui kesalahan yang telah dilakukan, tidak menipu atau berbohong dengan transaksi jual beli, berkata apa adanya tanpa ada unsur kebohongan di dalamnya. Dalilnya yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Akhlak amanah contohnya itu menjaga rahasia orang lain yang dipercayakan, mengembalikan barang yang dipinjamkan atau dititipkan secara utuh, melaksanakan tugas atau tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Dalilnya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Berikutnya itu akhlak sabar. Contohnya tabah dan tidak mudah putus asa saat menghadapi kesulitan, tidak marah atau emosi berlebihan ketika mendapat cobaan, tetap tekun beribadah meskipun menghadapi ujian. Dalilnya yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 127 yang artinya, dan bersabarlah dan tidaklah ada kesabaran itu melainkan dari pertolongan Allah. Berikut yaitu akhlak rendah hati. Contohnya tidak sombong atau membanggakan diri sendiri atas kelebihan yang dimiliki, menghargai orang lain dan tidak meremehkan mereka, menerima kritik dan saran yang terbuka. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18 yang artinya, janganlah kamu memalingkan pipimu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Selanjutnya itu contoh akhlak tercela, yaitu sifat sombong yang mana dalilnya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 18. Yang kedua, kebohongan atau kepalsuan, yang mana dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuannya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga itu sifat bakhil atau kikir, yang mana dalilnya terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 49 yang artinya, dan orang-orang yang berada di bumi akan berkata, mengapa tidak dibuatkan bukti oleh Tuhannya? Bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang mensyukuri nikmatnya? Yang keempat yaitu ketamakan, yang mana dalilnya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mengingini apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu dengan melebihkan apa yang diberikannya kepada sebagian yang lain. Sebagian perempuan adalah bagian dari apa yang mereka usahakan, dan sebagian dari apa yang lelaki usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang kelima itu berbuat zalim, yang mana dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah Hud ayat 113 yang artinya, dan janganlah kamu berpaling dari orang-orang yang alim itu, sesungguhnya kamu tidak merasakan siksa api neraka. Yang terakhir yaitu mengadu domba atau fitnah,
yang mana ahlak tersebut terdapat dalilnya dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 39 yang artinya dan janganlah orang-orang yang sombong menyangka bahwa mereka akan luput dari siksa Allah di bumi dan di langit. Sesungguhnya Allah menangkap dan mengazab manusia itu dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai akidah dan akhlak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas segala kekurangannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.